Sambutan Wakil Wali Kota Padang Bapak Haji Maigun Nasir MPD kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita banggakan Direktur Transformasi dan Pengembangan Bank Mandiri Taspen, Adinda Nur Fadriansah. Tepuk tangan untuk beliau bersama Pak Iwang dan seluruh jajaran yang datang dari Jakarta. Pak Nur Fadriansah ini tokoh muda, mantan Ketua Umum Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kalau di masa kami dulu dengan Pak Uco, itu pemuda itu sampai 40. Jadi terakhir untuk jadi Ketua KNPI itu, ya umurnya asalkan kurang dari 40, sekian hari itu sudah bisa calon. Nah, sekarang kan bergeser usia pemuda. Tapi kalau di masa kami, Bung Nur Fadriansah masih pemudanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kemudian yang kita hormati pimpinan Bank Mandiri, pimpinan Bank Taspen, kemudian pimpinan Mandiri Taspen, beserta seluruh jajaran, dan tentu yang kita muliakan Bapak Ibu mantap, yang pakai baju olahraga, Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Hadir juga Kepala Dinas UMKM Koperasi Pak Teddy, kemudian Sekretaris Dinas Pariwisata Pak Gara, kemudian Bapak Ibu dari beberapa OPD yang hadir mempersamai acara kita hari ini. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wali Kota, Pak Fadli Amran. Ini kebetulan Pak Nur Fadriansah, ketuanya Pak Fadli Amran. Ketika beliau ketua KNPI, di DPP-nya adalah Pak Fadriansah. Dan beliau sekarang kebetulan ada tugas kegiatan di Bali sehingga tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Lalu beliau memberikan amanah pada saya untuk bisa mempersamai acara kita pagi hari ini. Yang kedua, saya sebetulnya juga dapat jatah baju kaos. Nah, tapi mohon maaf saya tidak pakai karena dari sini langsung acara paripurna. Paripurna DPRD Kota Padang. Hari ini kita akan mengesahkan APBD perubahan tahun 2026. Ketentuan pakaiannya kan kalau paripurna penetapan itu harus pakai pakaian PSR namanya, harus seperti ini, agak formal-formal. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah SWT kehadiran Bank Mandiri Taspen dengan berbagai inovasinya. Nah, kami kemarin bercerita-cerita luar biasa dari Adinda kita bahwa Mandiri Taspen itu mempersiapkan orang beralih dari suatu kedinasan kepada kegiatan berikutnya. Nah, dalam Islam kita mengenal kalimat yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu yang saya bilang tadi. Islam tidak mengenal istilah pensiun. Nah, Islam tidak mengenal istilah pensiun. Karena di Islam itu pensiunnya meninggal saja.
sepanjang masih ada nafas di dalam tubuh kita, maka selama itu kita tidak akan boleh berhenti. Hadis Rasulullah, sekalipun kamu besok mati, nah, itu kan kata Rasulullah itu, sekalipun besok meninggal, tapi ada sebutir kurma yang bisa ditanam, nah, itu ilustrasinya. Jadi sekalipun besok akan meninggal, tapi ada sebutir kurma yang bisa kamu tanam, tanamlah hari ini. Sekalipun besok kita meninggal. Atau ada dalam bahasa lain, sekalipun besok hari akan kiamat. Nah, saya menerjemahkan kiamatnya di sana itu kiamat kecil, kiamat kematian. Kematian, tapi ada sebutir kurma yang bisa ditanam, tanamlah. Ya, kamu tidak menikmati, tapi orang lain akan menikmati. Anak cucumu akan menikmati. Ternyata dalam perspektif Islam, orang yang paling dicintai oleh Allah itu, orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah sejauh mana orang itu bisa membuat orang senang, bisa membuat orang itu bahagia, bisa membuat orang itu menikmati dari apa yang kita lakukan. Bukan seberapa jumlah rakaat solat yang dilakukan tiap hari, bukan seberapa hari puasanya dalam setahun atau berapa bulan, tetapi seberapa banyak kita memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada orang lain. Itulah kalimat yang diungkapkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Justru itu tadi tidak disampaikan oleh Pak Fajri, ada program ke depan mempersiapkan, ya Pak Fajrian saya, mempersiapkan orang pensiun di waktu muda. Nah, kalau sudah setahun kan ada di PNS itu kan ada namanya MPP ya udah. Ini kok senior ambasadornya. Kalau saya seniornya Pak Fajri, tapi yang pakai baju kaos ini senior saya semuanya. Tepuk tangan buat senior. Nah, kalau kita dibekali MPP masa persiapan pensiun 1 tahun mau pensiun, itu kita sudah merasa tua. Sehingga tidak ada lagi motivasi mengembangkan dirinya. Paling-paling yang muncul itu adalah ya bagaimana berpikir menikmati di masa ketika kita mendapat pensiun. Ya, maaf Pak Fajri, bahasa Minangnya ajo lewat lah pensiun. Nah, seperti itu. Apa juga lagi yang mau dipikirkan, yang mau diurus? Kan sudah nikmati sajalah masa pensiun itu. Ya, seperti itu. Kalau di masa tua. Tapi hari ini Bank Mandiri Mantap, Bank Mandiri Taspen itu mempersiapkan orang tidak bagi saya apa namanya. Di usia muda sudah berpikir persiapan diri untuk pensiun. Jadi nanti ada program 40 tahun, itu akan ada pelatihan life skill-nya, keterampilannya, motivasinya, sehingga nanti andai kata selesai dari kedinasan, jadi bukan selesai tugas, selesai kedinasan, begitu selesai kedinasan, apa yang bisa dilakukan. Jadi sudah dari awal. Ini yang saya bilang tadi, Pak Wali Kota punya program namanya Ngopi, ngobrol penuh inovasi dan inspirasi. Nah, kalau inspirasi itu ya di waktu muda-muda itu. Kalau sudah tua-tua, ingatannya cuma satu aja lagi, sholat dan mati. Nah, itu aja pikirannya. Ya paling-paling alhamdulillah seperti yang kita saksikan ini setiap pagi, bapak-bapak kita para pensiunan menikmati olahraga jalan pagi di setiap hari di sini. Padahal sesungguhnya kita masih punya potensi untuk mengembangkan diri. Justru itu saya hadirkan Ketua Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pak Teddy supaya nanti bisa mengikuti kira-kira apa yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan. Nah, kalau dalam bidang usaha itu program Padang namanya UMKM naik kelas. UMKM naik kelas, tidak ada yang tinggal kelas atau tetap di kelas, enggak ada, tapi harus ada bagaimana naik kelas terus, ada kemajuan, karena itulah konsep Islam.
hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Itu yang saya katakan sama Pak Fajri, tidak ada konsep Islam yang namanya pensiun, statis tidak ada, tapi Islam itu selalu dinamis, Islam itu selalu berkembang. Justru itu di saat sempit waktu ini, saya sengaja hadir mewakili wali kota karena memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Mandiri Taspen dengan inovasinya yang begitu luar biasa. Dan hari ini kegiatan yang hebat namanya Bangkit Bersama dengan kegiatan gerak kuliner dan cerita. Ya, ini tentu sebuah inovasi juga bagaimana orang tua bisa menjadi tauladan. Mari jadi teladan. Bapak Ibu sekalian, sekedar penutup, saya beri informasi saja. Beberapa hari yang lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, saya ulangi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengekspos bahwa Sumatera Barat persentase masyarakat yang tekanan mental yang akan berakibat kepada gangguan jiwa atau depresi berat itu melebihi rata-rata nasional. Rata-rata nasional hanya 8%, Sumatera Barat 13,6%. Luar biasa sekali. Artinya apa? Di Sumatera Barat ini orang yang hari ini ancaman gangguan jiwanya sangat tinggi. Nah, salah satunya kenapa? Salah satunya termasuk persoalan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, termasuk dalam pergaulan. Beberapa hari yang lalu kita membaca di media seorang anak sekolah yang merakit bom. Itu paginya saya jadi pembina di sana udah. Jadi saya pagi hari Senin itu jadi pembina upacara sekaligus membuka program siswa barunya. Namanya Mata Muda namanya. Masa Ta'aruf Murid Madrasah. Tahu-tahu jam 11-nya terjadi insiden ledakan bom. Kenapa? Ternyata anak itu, saya berencana akan mendatangi anak itu. Ternyata anak itu sejak dari kecil dia mengalami tekanan dari temannya sejak SD, SMP sampai alia. Kemudian yang kedua, ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan. Nah, inilah yang dibangun sebetulnya dalam Islam. Kita punya potensi, kita punya kekuatan dari dalam diri kita. Dan dulu di Minangkabau inilah yang menjadi penyemangat orang Minang, kata Profesor Nurholis Majid, menjadi tokoh pergerakan nasional itu orang Minang melebihi 60%. 60% lebih tokoh pergerakan nasional itu orang Minang. Artinya orang Minang itu dulu tangguh, orang Minang itu dulu hebat, orang Minang itu dulu kuat. Salah satu diantaranya, di mana kehidupan ada, di sana ada orang Minang. Atandonyo lapau nasi padang. Lapau nasi padang itu orang Minang. Tapi hari ini ternyata mengalami kondisi terbalik. Justru itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri Taspen ini solusi untuk membangkitkan, maka cocok sekali bangkit bersama sehingga ini nanti akan mengembalikan marwah Ranah Minang dengan karakteristiknya hidup selalu bersama. Bagaimana orang Minang dengan hidup gotong royong sehingga kekuatan itu tidak lagi hanya berpikir pribadi tapi berpikir keluarga tapi juga berpikir masyarakat. Kalau paku kacang balimbiang, tampurang lenggang lenggokkan, orang bawa kasaruaso. Pak Fajri enggak tahu itu artinya. Ya. Orang Minang itu anak di pangku. Anak di pangku itu cerita Mas Fajri. Kalau papanya sudah mau keluar, itu terbayang nanti yang mau dibawa pulang. Sama saya. Saya dulu ayah saya jualan di pasar raya. Itu yang kami tunggu itu nasi ramas. Nasi ramas dan martabak. Jauh saja baunya sudah sampai itu. Kita berebut. Kalau ibu pakai cantik, dulu itu pai barale. Kalau pulang barale, dulu orang Minang kalau pulang barale itu ada oleh-oleh yang dibawa. Nasi lama namanya. Jadi kalau pulang ibu kita atau pulang ayah kita, itu pasti ditunggu oleh anak-anaknya. Hari ini juga menjadi problema
pengaruh digitalisasi, modernisasi, kadang-kadang semangat ini sudah mulai hilang. Ibu asik dengan dirinya, bapak asik dengan dirinya, anak-anak terpaksa mencari pula keasikan sendiri. Ini salah satu pemicu. Maka tema bangkit bersama tentu menjadi salah satu solusi kembali, bangkit dalam rangka membangun kekuatan keluarga, kekuatan kaum, dan kekuatan masyarakat, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Muhammad Hatta, Indonesia tidak akan terang benderang oleh mercusuar dari Jakarta, tapi Indonesia akan terang benderang oleh lilin-lilin kecil dari desa. Mudah-mudahan program Mandiri Taspen bagaikan lilin-lilin yang menghidupkan rumah tangga, menghidupkan keluarga-keluarga, menghidupkan desa-desa, menghidupkan nagari-nagari. Kata Pak Fajri, dimulai kembali dari Sumatera Barat, di mana pusatnya Bapak Koperasi itu adalah orang Minang, yaitu Pak Muhammad Hatta. Itu saja. Terima kasih Bung Fajriansah, kalau kita dikampai Bung namanya. Nah, dari segi usia Adinda, dari segi pimpinan Bapak Nur Fajriansah yang hari ini membawa program ke Padang, program Bangkit Bersama, kemudian dengan berbagai program-program inovasinya, mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk ranah Minang yang kita cintai. Jazakumullah. Dan kepada Bapak Ibu pimpinan, mari kita bersinergi, berkolaborasi bersama, sehingga dengan bersama insya Allah kita akan sukses. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.